Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 aspek. Yang pertama, konten atau isi, yang kedua, proses, yang ketiga, produk, dan yang keempat, lingkungan belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah konten atau isi. Yang pertama adalah konten atau isi. Pada aspek konten, dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, seorang pengajar melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, seorang pengajar perlu untuk dapat mengetahui hal-hal yang perlu untuk dipelajari oleh setiap peserta didik. Strategi diferensiasi konten perlu dipahami. Konten itu segala sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik, termasuk di dalamnya 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Ada beberapa tips membuat pembelajaran dengan pendekatan konten yang lebih baik. Pertama, kontekstual, yakni konten yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dialami siswa. Konten harus berdasar kebutuhan siswa. Informasi yang beragam juga langsung ditujukan pada konteks pembelajaran yang sesuai. Nah, yang kedua, pembelajaran konten yang tidak to the point. Sering mendesain pembelajaran konten terlalu terburu-buru untuk langsung kepada intinya, yakni menemukan jawaban yang benar. Alangkah lebih baik siswa digiring mengenai informasi terlebih dahulu. Ketiga, tema besar. Materi ketika konten disusun lebih kecil dan fokus pada satu materi kecil. Namun, saat itu juga dapat kemungkinan siswa akan kehilangan gambaran besar pada keseluruhan materi. Yang keempat, merancang pembelajaran pada pendekatan konten yang meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, persepsi yang merupakan kegiatan dilakukan saat akan memulai kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, mudah dipahami dan Diferensiasi pada interaktif. proses, peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pada diferensiasi proses, guru perlu memberikan bantuan belajar kepada siswa. Guru harus melihat siswa mana yang perlu mendapatkan bantuan dalam belajar. Dapat dilakukan dengan pertanyaan pemandu. Apakah siswa bisa belajar secara mandiri? Hal ini merupakan skenario yang direncanakan oleh guru. Cara melakukan strategi ini misalnya 1. Kegiatan berjenjang, semua siswa bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama. 2. Menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan akan mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai materi yang sedang dipelajari, menarik minat siswa. Ketiga, membuat agenda individu untuk siswa. Keempat, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan siswa untuk memberikan dukungan tambahan, mendorong siswa memanfaatkan waktu. Kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi. Dan keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan dan kemampuan serta minat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi produk. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum memberikan penguasaan produk. Penugasan produk harus membantu murid secara individual atau kelompok, menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari selama periode waktu tertentu, atau 1 semester, bahkan 1 tahun. Produk sangat penting karena mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas. Produk juga merupakan elemen kurikulum yang langsung dapat dimiliki oleh murid. Diferensiasi produk meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan.
Sangat penting bagi guru untuk menentukan ekspektasi pada murid. Di antaranya menentukan yaitu 1. Kualitas pekerjaan apa yang diinginkan. Yang kedua, konten apa yang harus ada pada produk. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran dalam kelas. Berkaitan dengan hal ini, apa yang dimaksud dengan lingkungan belajar adalah suatu kondisi pengaruh serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Lingkungan belajar meliputi tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan belajar. Pengaturan atau setting ruang kelas disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas kegiatan pembelajaran. Tempat duduk peserta didik dibuat tidak monoton dan diatur sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Tempat duduk peserta didik bisa dibuat melingkar, berkelompok, kotak, berbaris, atau berpasangan.